Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Hari ini berjumpa kembali dengan Mas Bro di hari Sabtu yang indah yang berkah ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan untuk semangat Anda dalam aktivitas di hari ini. Mungkin juga banyak yang libur ya. Yang banyak yang libur, nikmati libur Anda. Mungkin juga banyak yang kerja kuli, kerja perkantoran, ojek, ojek, dagang. Semua kita hargai, semua kita hormati. Itulah dunia itu penuh dengan macam-macam aktivitas. Aktivitas nggak sama. Kalau sama nanti bertabrakan ya, seliweran. Jadi sekali ini akan saya bahas lagi mengenai daripada BTC yang saya jarang membahas. Sudah dikatakan 3 bulan yang lalu baru akan saya bahas kembali mengenai TA awan Ichimoku ini, yang saya katakan ini adalah indikator yang keramat menurut Mas Bro ya. Jadi saya sampai merinding ataupun bisa dikatakan terharu. Saya betul-betul semangat dan saya gembar-gemborkan yang luar biasa. Total ya, lost control. Kadang-kadang asal jeplak saja, nanti ke depan benar atau tidak saya harus mempertanggungjawabkan apa yang akan saya katakan. Kalau nanti salah, maka saya akan makan ludah sendiri, akan malu, akan memakan daripada omongan sendiri, akan termakan oleh karma omongan sendiri. Alhamdulillah, yang sangat capek ataupun melelahkan yang namanya BTC dari bulan-bulan 6 bulan yang lalu saya sampaikan waktu BTC masih harga di 350, naik 380, naik 400, 470, turun lagi 420, turun lagi 380, naik lagi 400, naik lagi 450, turun lagi 38, dan seterusnya naik turun sampai saya menangani daripada pertanyaan yang di grup Telegram ataupun di dalam channel YouTube, komen-komen saya bisa dikatakan terjepit sana sini. Saya harus menganalisa, meramalkan apa yang belum terjadi. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Capeknya saya, lelahnya saya sudah terjawabkan bahwa yang namanya indikator awan Ichimoku terutama di weekly-nya bagi saya itu sangat akurat sekali, bisa meramalkan sesuatu yang belum terjadi. Ini sangat berani sekali di indikator awan Ichimoku, apalagi saya yang mengikuti daripada menggunakan indikator ini. Menurut saya penuh risiko dan penuh berbahaya sekali. Jika sampai meleset maka saya akan malu sendiri. Dan alhamdulillah pada hari ini, pagi ini saya sampaikan ternyata fakta ini yang menjadi capeknya saya untuk hari ini, saya katakan hilang sudah. Dari bulan Juni, Juli, Agustus saya ditanya selalu gimana ini BTC nanti ke depan, gimana Mas Bro. Alhamdulillah waktu itu saya jawab, nanti bulan Oktober akhir sampai November kesananya BTC akan mencapai 600 juta. Melihat daripada awan Ichimoku akan stabil nanti di atas awan yang hijau. Dan saya cek pada waktu itu bahwa BTC nanti pas di awan hijau itu antara bulan Oktober akhir sampai November sampai Januari, bahkan sampai halving ke depan. Ya, itu ternyata hari ini membuktikan bahwa kondisi memang naik sesuai dengan ramalan dan prediksi ataupun analisa di 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah, yang mana BTC sudah hampir mendekati 600 juta. Akan tetapi nanti tetap masih ada penurunan, entah Januari, entah Februari, entah Desember akhir tahun, saya nggak tahu. Sebab saya ramalkan di sini menurut daripada awan Ichimoku ini memang sudah ada di atas awan, dan ini terjadi yang biru sudah berhasil menggunting MA yang merah. Ini indikator bahwa BTC akan melanjutkan kenaikannya. Akan tetapi perosotan TK masih berlaku, tetap masih akan ada penurunan, walaupun berapa kita nggak ngerti dan di bulan apa, karena ini
melihat dari leher awan Ichimoku yang hijau ini panjang ya. Jadi panjang sampai April ya. Jadi sampai April tahun 2024, entah nanti penurunan di bulan Januari atau bulan Februari ataupun Maret ataupun April, kita nggak ngerti. Yang penting masih ada penurunan kalau melihat dari prosotantika ini. Dan ini leher daripada awan Ichimoku itu memang panjang, dan kemungkinan ada pijakan nanti sempat akan turun di awan Ichimoku, mungkin di bulan Aprilnya ataupun Januarinya. Saya sekarang nggak berani meramalkan dulu karena ini jangkauannya panjang. Kalau tempo hari masih di areal awan yang merah dan sudah kelihatan sekali awan hijaunya itu ketika di Oktober akhir, maka pada waktu itu saya berani meramalkan bahwa nanti Oktober akhir sampai November dan kelanjutan ke sana akan stabil, akan menghijau. Ya tetap ada naik turun ini, sebab naik turun ini kan banyak sekali yang namanya trader itu kan banyak pasang short dengan leverage tinggi ataupun pasang up dengan leverage tinggi, otomatis naik turun itu udah hal yang wajar. Akan tetapi ini indikasinya BTC itu akan ngaceng terus, apalagi didukung dengan ETF support ya yang akan segera disetujui. Di bulan 3 ada pemangkasan daripada suku bunga Fed, bulan 4-nya April. Ini sudah jelas di tahun 2024 ini suatu sejarah baru. Kenaikan BTC tidak bisa disamakan ketika tahun 2021 ada COVID, juga tahun 2021 itu hanya 69.000 ya, hanya 69.000 US dollar per BTC. Kemungkinan sekarang nanti di tahun depan bisa banyak yang memprediksi ataupun akan terjadi di atas 1 MBTC, paling tidak itu 150 bahkan 200.000 US dollar per BTC itu bisa terjadi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan akan sampai ke sana ke depan. Langsung saja dengan didukung dengan berita yang mantap sekarang ini. Tapi saya sampaikan lagi, hati-hati sekali, tetap nanti di akhir tahun ataupun Januari ataupun Februari, tepatnya saya nggak tahu karena ini agak memanjang ya, antara di atas awan hijau ini agak memanjang. Ini nanti teka-tekinya di sini, penurunannya itu akan terjadi di bulan apa, saya nggak tahu persis nanti penurunannya. Yang jelas penurunan masih akan terjadi. Langsung dengan berita-berita yang mantap mengenai daripada BTC ini untuk jadikan pertimbangan Anda dalam investasi ya. Langsung saja, pre-sale token Bitcoin ETF tumbuh pesat ya, raup keuntungan 100.000 US dollar dalam 72 jam. Edan ya, mantap betul ya, gemblung. Pre-sale token Bitcoin ETF yang tumbuh pesat telah mengumpulkan dana sebesar 100.000 US dollar dalam waktu 72 jam. Fenomena ini menunjukkan minat yang tinggi dari investor terhadap token ini. Pre-sale token Bitcoin ETF menarik minat investor kripto. Pre-sale token Bitcoin ETF telah menunjukkan daya tarik yang kuat di kalangan investor dalam waktu singkat. Pre-sale ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 100.000 US dollar. Ini menunjukkan bahwa investor melihat potensi besar pada token ini. Token ini menarik perhatian investor dengan tokenomics deflasionarinya. Ya, paham ya? Ini berarti bahwa jumlah token yang beredar akan berkurang seiring waktu yang dapat meningkatkan nilai token. Hal ini membuat token ini menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mencari aset kripto dengan potensi pertumbuhan nilai yang tinggi. Saya rasa cukup untuk mengenai daripada ETF. Akan saya lanjutkan berita selanjutnya. Yang ini juga ARK Invest dan 21 Shares meluncurkan seri ETF aset digital. Aduh, gimana potensi ke depan bro? Ini betul-betul tidak ada berita yang miring mengenai BTC yang akan mengakibatkan lonjakan harga ke depan yang luar biasa. Tapi tetap waspada, bantingan akan selalu terbuka, masih ada ya. ARK Invest, perusahaan manajemen investasi yang dipimpin oleh Cathie Wood, veteran investasi pro Bitcoin, berkolaborasi dengan penyedia produk exchange trade ETP
B21 Series untuk meluncurkan rangkaian baru ETF aset digital. Langkah ini bertujuan untuk memberikan serangkaian opsi yang kuat bagi Anda yang mencari dana untuk memasukkan aset digital ke dalam portofolio trading Anda ya. Jadi kita lihat lagi, menurut situs web 21 Series, kedua perusahaan akan memanfaatkan sinyal on-chain dan pengalaman asli mereka di dunia kripto untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi dalam kontrak futuris Bitcoin BTC dan ETH. Berdasarkan prospektus yang dirilis oleh perusahaan, 5 produk dijadwalkan untuk mulai diperdagangkan minggu depan. Selain itu, ETF ini akan terdaftar di Chicago Board Option Exchange (CBOE). Ya, paham ya? Investasi di industri blockchain selain futuris Bitcoin dan Ethereum, ada satu produk bernama ARK 21 Series Blockchain and Digital Economy Innovation ETF yang juga dirancang untuk berinvestasi dalam ekuitas publik perusahaan di industri blockchain. Menurut 21 Series ini memberikan Anda apa yang mereka sebut sebagai paparan holistik terhadap pertumbuhan teknologi blockchain, namun perusahaan juga menekankan bahwa mereka tidak akan menawarkan kesempatan bagi Anda untuk berinvestasi langsung dalam spot BTC. Saya rasa cukup, nanti banyakkan mumet ya, kalau terlalu banyak-banyak, dikit saja untuk setidaknya kita sedikit mengetahui supaya nggak meme coin saja, birokrasinya, mengetahui bagaimana berkutakannya, bagaimana dapurnya BTC, supaya kita ngerti semua ETF support bagaimana, yang namanya kontrak futuris Bitcoin ya BTC, dan ini juga ETH, supaya Anda ngerti semua, nggak tanggung-tanggung dalam belajar dalam dunia kripto ya. Berdasarkan prospektus yang dirilis oleh perusahaan, 5 produk dijadwalkan untuk mulai diperdagangkan minggu depan. Mantap ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa. Maklum, yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe, sudahlah kiranya untuk meng-subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.